Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Cerita Imajinasi. Nah, pada video gue sebelumnya, gue itu sudah membahas mengapa harga di Cina itu murah-murah banget. Terus habis itu membedakan upah pekerja Cina sama Indonesia. Menyambung dari video gue sebelumnya, gue mau membahas kenapa di Indonesia itu belum bisa menjadi negara superpower atau adidaya seperti Amerika, Cina, dan Rusia. Nah, di video gue sebelumnya, itu gue sudah membahas 7 aspek yang membuat barang-barang di Cina itu murah-murah banget. Nah, dari 7 aspek ini, apakah kita tidak ada sama sekali, atau bahkan sebenarnya itu kita ada tapi masih kurang? Mari diskusi kita. Tujuh aspek yang membuat barang di Cina itu murah, apa aja sih? Nah, 7 aspek itu adalah yang pertama produk berskala industri. Yang kedua, adanya biaya subsidi dari pemerintah. Yang ketiga itu dukungan infrastruktur. Yang keempat itu tidak adanya pajak ekspor pada barang-barang tertentu. Yang kelima, upah pekerjanya itu sangat rendah. Yang keenam, produk tiruan. Yang ketujuh itu adalah harga materialnya itu murah. Kalau kalian belum tahu isi dari 7 aspek yang membuat barang di Cina itu murah, kalian bisa tonton video gue sebelumnya, ya kan? Nah, sebenarnya dari 7 aspek ini, kita di Indonesia itu sudah punya. Dan itu semua hampir sama seperti Cina. Contoh ya, dari produk berskala industri. Dari produk skala industri, contohnya itu pada tahun 2024 di sektor manufaktur mencakup berbagai macam kegiatan, termasuk makanan, minuman, tekstil, habis itu pakaian, elektronik, dan bahan-bahan kimia. Eh, Mereka itu memberikan kontribusi yang sangat besar, yaitu kurang lebih di angka 18,67% terhadap PDB negara dan mempekerjakan sebagian besar tenaga kerja. Tapi menurut gua itu masih kurang karena di Cina sendiri dalam sektor itu pada tahun 2023 sudah memberikan kontribusi sebesar 38% terhadap PDB negara meskipun menjadi penurunan gitu loh. Nah, jadi sudah terlihat jelas bahwa ada perbedaan pada sektor ini dan itu bahkan hampir setengahnya. Data 18,67 dari PDB di Indonesia ya, itu tuh data tahun 2024. Sementara di Cina saja sudah mengejar di angka 38% dari PDB mereka itu pada tahun 2023 dan itu diakui terjadi penurunan dibandingkan dengan 2022. Artinya kita saja itu sudah setengahnya gitu loh. Kita sudah kalah dari setengahnya. Ya, contoh yang kedua kita masuk ke biaya subsidi dari pemerintah. Nah, subsidi dari pemerintah itu semua pasti ada, tapi perbedaan utamanya dalam subsidi yang diberikan oleh pemerintah Indonesia dan Cina itu terletak pada lingkup dan skalanya. Cina memberikan subsidi itu besar-besaran, termasuk pada biaya produksi seperti listrik dan air. Nah, yang membuat biaya produksi di Cina itu jauh lebih murah. Kalau di Indonesia, subsidi itu lebih banyak difokuskan pada kebutuhan dasar seperti BBM, LPG 3 kg yang warna hijau, dan pupuk. Nah, serta pada sektor-sektor yang memerlukan dukungan seperti KUR dan subsidi cicilan KPR. Tujuannya adalah untuk memberikan subsidi itu di negara Cina digunakan untuk mendorong pertumbuhan industri, meningkatkan daya saing, dan menjaga kestabilan harga. Lalu tujuan Indonesia memberikan subsidi adalah digunakan untuk melindungi konsumen, menjaga daya beli masyarakat, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi sangat jelas banget perbedaan di sini. Pemerintah Cina itu memberikan subsidi agar negaranya mandiri dan pemerintah Indonesia itu memberikan subsidi agar daya beli masyarakatnya itu stabil. Artinya Cina yang menciptakan barang, kita yang beli dalam beberapa sektor. Nah,
Contoh yang berikutnya nih, yang ketiga, kalau dari aspek yang ketiga itu dukungan infrastruktur. Nah, ada beberapa poin perbedaan infrastruktur antara Cina dan Indonesia. Cina itu memiliki jaringan jalan tol yang sangat luas dan terintegrasi, meluas ke seluruh wilayah termasuk sampai ke pedesaan. Nah, infrastruktur yang di jaringan tol yang di Indonesia itu masih sedang giat-giatnya membangun jalan tol. Gua aja yang tinggal di Sumatera itu belum nyambung, mulai dari Lampung hingga sampai di Aceh pun belum nyambung, dan mungkin ada beberapa tempat yang juga masih belum nyambung gitu loh. Jadi kita ini masih giat-giatnya membangun tol ya. Nah, yang kedua yaitu infrastruktur transportasi. Kalau yang ini nggak usah dibahas. Infrastruktur transportasi itu maksudnya seperti contohnya aja ya, membangun kereta kereta api cepat. Kalau yang ini sih sebenarnya sih nggak usah dibahas ya. Kita aja minta bantuan sama mereka, dan kita pun baru kemarin ya, kalau nggak salah baru kemarin tuh baru memulai untuk membuat kereta api cepat. Nah, kita ngundang mereka dan kita minta ilmu sama mereka. Memang nggak salah, tapi yang salah adalah kita sudah terlambat kalau kita dibandingkan dengan mereka. Nah, terus habis itu yaitu pendanaan dan pembangunan. Kalau Cina itu lebih banyak mengandalkan sumber daya internal mereka untuk mendanai pembangunan infrastruktur, termasuk melalui investasi pemerintah dan swasta. Kalau di Indonesia, itu masih banyak mengandalkan pinjaman luar negeri dan investasi asing untuk mendanai pembangunan infrastruktur kita, gitu. Lalu aspek yang berikutnya contohnya itu tidak adanya pajak ekspor. Memang pemerintah Indonesia sama pemerintah Cina ini sama-sama memberikan eh, fasilitas kepada pengusaha tidak adanya pajak ekspor pada sektor tertentu ya, atau pada barang-barang tertentu. Nah, perbedaannya biasanya itu di kisaran kisaran angkanya aja yang sangat berbeda. Ada yang sektor A itu Cina lebih besar dan Indonesia lebih murah, tapi di sektor B Cina yang lebih murah, kita lebih besar. Artinya tidak ada perbandingan di situ. Semuanya sama dan itu ada. Kemudian upah pekerja di Cina itu lebih rendah katanya orang-orang yang ada di kita ya, ngomongnya mengatakan begitu. Sebenarnya upah pekerja mereka itu sama saja dengan kita di sektor manufaktur, dan itu sudah gua bahas pada video sebelumnya. Nah, jadi kalau kalian pengen tahu banget, tontonlah video gue sebelumnya. Upahnya tuh semua sama, tidak ada perbedaan. Jadi kenapa kita tidak bisa menjadi negara superpower atau negara adidaya? Lalu apa hubungannya? Barang murah kok dikaitkan sama menjadi negara superpower atau adidaya? Nah, inilah dia. Ini pertanyaan bodoh itu selalu terngiang di otak gua. Makanya gua buat konten ini karena gua sendiri orang bodoh yang mau belajar, dan gua mau mencoba berdiskusi dengan kalian hanya untuk memuaskan hasrat keingintahuan gua nih. Karena otak gue itu selalu bertanya, kenapa begini? Kenapa begitu? Siapa? Apa? Kapan? Di mana? Dan bagaimana? Otak gue itu selalu bertanya-tanya. Nah, dari beberapa sumber yang gue kumpulkan, baik itu dari YouTube, baik itu dari berita, ini gue rangkum, ya kan? Kenapa kita tidak bisa menjadi negara superpower? Padahal semua aspek yang gue jelaskan itu kita tuh ada. Jadi begini, menurut gue, jika kita atau pemerintah berfokus pada menjaga daya beli masyarakat, tentu harga yang kita inginkan adalah pasti murah, ya kan? Lalu bagaimana caranya kita bisa mendapat harga yang murah? Tentunya kita harus membuat barang itu sendiri di negara kita sendiri dan untuk kita sendiri, ya kan? Tapi memang tidak segampang itu cara melakukannya. Cina saja perlu proses untuk melakukannya. Gue sudah membahas yang hal ini juga, gue sudah membahas pada video sebelumnya tentang sejarah Cina yang awalnya kumuh. Dia tuh awalnya kumuh hingga menjadi raksasa ekonomi baru. Mereka itu merintis dan bertekad untuk menjadi seperti sekarang itu dari tahun 1978. Nah, lalu kenapa kita tidak bisa mandiri untuk menjadi negara seperti Cina? Nah, faktornya banyak. Kekuatan ekonomi, kekuatan militer, dan kekuatan politik. Contoh kecil saja nih, yang gue bahas tadi kayak pembangunan infrastruktur ya.
Nah, pembangunan infrastruktur di Indonesia itu masih kurang memadai. Dan ini yang paling penting yaitu kesiapan sumber daya manusia kita itu belum optimal. Itu menjadi hambatan bagi pertumbuhan ekonomi. Kalau kita, tentunya nih, kalau kita berbicara untuk kekuatan ekonomi, itu pasti saling berkaitan dengan kekuatan militer dan kekuatan politik. Lalu, apakah kita tidak ada potensi? Ada. Potensi itu ada. Seluruh Indonesia itu sudah tahu. Bahkan negara lain pun sudah tahu bahwa potensi kita dari sumber daya alam itu sangat melimpah. Kemudian pasar domestiknya itu juga sangat luas. Lalu kekayaan budaya yang kaya dan sangat beragam. Serta potensi pariwisata kita itu sangat besar. Dan lokasi strategis di Indonesia di jalur maritim dan udara itu memberikan kesempatan untuk menjadi pusat perdagangan dunia. Kita semua itu punya, kita semua itu ada. Dan bagaimana kita bisa mengelola sumber daya alam kita untuk menjadi barang yang sangat mahal kalau yang kita jual itu adalah bahan mentah, jadi harganya murah, minimal bahan setengah jadilah. Iya kan? Memang betul. Kalau alasan utama kalau kita mengelola barang setengah jadi atau barang yang belum jadi untuk dijadikan barang jadi, itu kita tuh perlu biaya. Untuk memaksimalkan barang mentah itu hingga menjadi barang jadi agar harga jualnya tinggi, itu dibutuhkan dukungan untuk membangun pabrik pengolahannya, dan untuk membangun pabriknya itu sendiri kita butuh biaya, infrastruktur, dan pasti adalah yang paling utama dukungan pemerintah. Contoh aja ya, contoh untuk menambang mineral ya, untuk menambang mineral itu kita tidak butuh biaya yang besar seperti pengolahannya. Bisa dengan modal kecil saja, hanya perlu sedikit alat berat bisa dapat barang berharga yang siap untuk dijual. Bayar pajaknya pun tidak terlalu mahal. Berbeda dengan fasilitas pengolahan. Untuk mengelola mineral yang berharga, menjadi barang berharga seperti logam dasar dan atau ferroalloy, itu pasti menggunakan fasilitas teknologi tinggi, yang artinya industri tersebut dinamakan industri padat modal. Ya. Nah, industri padat modal itu memberikan resiko yang sangat besar bagi investor, namun berpotensi menghasilkan keuntungan yang sangat besar juga. Lah, industri padat modal juga umumnya butuh lebih sedikit pekerja, dan secara proporsinya lebih banyak pekerja yang berpendidikan tinggi, minimal level teknisi, ahli media atau insinyur. Nah, berbeda dengan industri padat karya yang lebih disukai oleh pemerintah sekarang. Karena membuka lapangan pekerjaannya itu lebih besar dengan syarat kompetensinya itu sangat luas. Hanya lulusan SMP, SMA, atau sederajat itu bisa langsung kerja. Gitu loh. Lalu industri pengolahan mineral dan agrotek ini membutuhkan juga dukungan infrastruktur berupa akses jalan, air bersih, listrik, bahan bakar minyak, terus habis itu bahan bakar gas, dan lain-lain gitu kan. Nah, sementara infrastruktur kita aja masih kurang memadai. Nih ya, simpelnya nih ya. Nih contoh simpelnya. Kita ekspor mineral seperti batu bara, bauksit, nikel, dan tembaga ke Cina, India, Jepang, sama Korea Selatan. Lalu kita itu impor barang hasil olahan atau barang jadi dari mineral seperti besi dan baja. Nah, kita itu ngimpornya dari Cina dan Jepang. Artinya kita jual ke mereka itu harganya 5.000 karena bahan mentah ya. Lalu diproses sama mereka untuk menjadi besi tadi atau baja. Oke, kemudian mereka menjual ke kita itu dengan harga 50.000. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kurang lebih contohnya itu kayak gitu. Itulah kita. Ya kan? Lalu kalau mamanya dibilang, iyalah Indonesia itu
banyak korupsinya. Orang-orang yang berkepentingan itu mementingkan perutnya mereka sendiri. Ini. Kita berbicara di bidang korupsi. Ya. Nah, Tiongkok saja, menurut gue Tiongkok saja itu tingkat korupsinya berada di peringkat ke-76. Yang sebelumnya memang mereka juga di peringkat 76. Sementara Indonesia itu ada di peringkat 99. Yang sebelumnya itu di peringkat 115. Nah, ini se-Asia ya, se-Asia. Nah, artinya Cina itu juga ada korupsinya. Memang tidak separah kita, gitu loh. Ya kan? Jadi kalau umpamanya kita berbicara korupsi, enggak juga. Nah, dari semua yang kita bahas, dari semua yang kita diskusikan ini, yang paling utama adalah sumber daya manusia. Menurut gua, apapun cerita dan bagaimanapun, menurut gua tidak ada kata-kata terlambat untuk menaikkan sumber daya kita atau sumber daya manusia, ya kan? Nah, kita tuh harus berproses diri dan selalu bekerja cerdas. Itu hanya untuk menaikkan level sumber daya manusia kita. Ngomong-ngomong masalah sumber daya manusia, gue itu teringat dengan kisah sejarah pendiri celana Levi's, ya kan? Pada tahun 1848, pada saat itu demam emas itu melanda California, Amerika. Fenomena ini dimulai ketika James Marshall, menemukan bongkahan emas di Amerika River saat dia membangun tempat penggergajian kayu untuk John Sutter, seorang ahli pertanian. Nah, sejak saat itu kabar tentang ditemukannya sumber emas itu sudah menyebar. Orang-orang berdatangan dari berbagai penjuru untuk berburu emas. Bagaimana tidak? Orang bisa datang dan mengambil emas begitu saja, lalu menjadi kaya raya. Terdengar kayak mimpi, bos. Ya kan? Nah, ada orang, salah satunya dari golongan Yahudi. Nah, seorang Yahudi dari suku Levi, kelahiran Jerman, ikut datang untuk mencoba peruntungannya. Namun, tidak seperti yang lain. Nah, si Yahudi ini tidak ikut menambang emas. Dia justru memulai bisnisnya dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh para penambang emas, seperti panci, selimut, dan pakaian. Dia juga mendengar keluhan dari para penambang mengenai celana mereka yang mudah rusak pada saat mereka menambang emas atau pada saat mereka bekerja. Lalu si Yahudi ini membuat desain celana baru untuk para penambang dengan bahan khusus dan yang lebih tebal. Desain celana yang dibuatnya itu ternyata sangat disukai pelanggan karena kuat dan awet. Celananya laku keras dan dia pun menjadi jutawan. Dia menjadi lebih kaya daripada para penambang emas di kelilingnya. Bahkan perusahaan yang didirikannya itu masih ada sampai sekarang yang kita kenal sebagai Levi's True and Company. Nah, kisah Levi's itu adalah sebuah contoh menurut gua bagaimana kekayaan sumber daya manusia dan selalu bekerja cerdas bisa mengungguli kekayaan yang didapat dari sumber daya alam. Hal ini itu relevan sampai sekarang. Itu dia video gua. Gua akan membuat video selanjutnya. Jadi cocok tarik, ya cocok taruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewi, engkaulah yang punya segala keinginan.